Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, kebijakan ini menunjukkan kemampuan Presiden dalam membaca dinamika global dan mengantisipasi potensi krisis sejak dini. Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo telah memprediksi bahwa dunia akan memasuki periode ketidakstabilan, sehingga pemerintah diminta untuk tidak menunggu krisis terjadi, melainkan melakukan langkah antisipatif. Kebijakan ini hadir di tengah situasi global yang menantang. Sejak Februari tahun 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, yang membuat harga urea global melonjak lebih dari 40% hanya dalam beberapa minggu. Dampaknya, sejumlah negara di Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk mulai menghadapi ancaman krisis produksi pangan. Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% ini mencakup seluruh jenis pupuk utama seperti urea, NPK, dan ZA. Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural untuk memperkuat sistem pupuk nasional, mulai dari biaya, distribusi, hingga ketersediaan. Di sektor distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi melalui instruksi Presiden. Alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan kios hingga tingkat desa, agar pupuk lebih mudah dijangkau petani di seluruh wilayah. Dari sisi ketahanan stok, pemerintah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak gangguan global dapat diminimalkan. Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektar setiap musim tanam, sekaligus menjangkau lebih dari 16 juta petani di Indonesia. Tidak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat sektor hilir dengan menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global. Dengan pendekatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi pangan nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, kebijakan ini menunjukkan kemampuan Presiden dalam membaca dinamika global dan mengantisipasi potensi krisis sejak dini. Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo telah memprediksi bahwa dunia akan memasuki periode ketidakstabilan, sehingga pemerintah diminta untuk tidak menunggu krisis terjadi, melainkan melakukan langkah antisipatif. Kebijakan ini hadir di tengah situasi global yang menantang. Sejak Februari tahun 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, yang membuat harga urea global melonjak lebih dari 40% hanya dalam beberapa minggu. Dampaknya, sejumlah negara di Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk mulai menghadapi ancaman krisis produksi pangan. Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% ini mencakup seluruh jenis pupuk utama seperti urea, NPK, dan ZA. Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural untuk memperkuat sistem pupuk nasional, mulai dari biaya, distribusi, hingga ketersediaan. Di sektor distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi melalui instruksi Presiden. Alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan kios hingga tingkat desa, agar pupuk lebih mudah dijangkau petani di seluruh wilayah. Dari sisi ketahanan stok, pemerintah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak gangguan global dapat diminimalkan. Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani
hingga ratusan ribu rupiah per hektar setiap musim tanam, sekaligus menjangkau lebih dari 16 juta petani di Indonesia. Tidak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat sektor hilir dengan menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global. Dengan pendekatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi pangan nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, kebijakan ini menunjukkan kemampuan Presiden dalam membaca dinamika global dan mengantisipasi potensi krisis sejak dini. Menurutnya, sejak awal Presiden Prabowo telah memprediksi bahwa dunia akan memasuki periode ketidakstabilan, sehingga pemerintah diminta untuk tidak menunggu krisis terjadi, melainkan melakukan langkah antisipatif. Kebijakan ini hadir di tengah situasi global yang menantang. Sejak Februari tahun 2026, konflik di Timur Tengah menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur penting perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, yang membuat harga urea global melonjak lebih dari 40% hanya dalam beberapa minggu. Dampaknya, sejumlah negara di Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk mulai menghadapi ancaman krisis produksi pangan. Penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% ini mencakup seluruh jenis pupuk utama seperti urea, NPK, dan ZA. Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural untuk memperkuat sistem pupuk nasional, mulai dari biaya, distribusi, hingga ketersediaan. Di sektor distribusi, pemerintah memangkas 145 regulasi melalui instruksi Presiden. Alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani. Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP, serta perluasan kios hingga tingkat desa, agar pupuk lebih mudah dijangkau petani di seluruh wilayah. Dari sisi ketahanan stok, pemerintah melakukan diversifikasi pasokan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur impor, sehingga dampak gangguan global dapat diminimalkan. Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektar setiap musim tanam, sekaligus menjangkau lebih dari 16 juta petani di Indonesia. Tidak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperkuat sektor hilir dengan menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini memastikan petani tetap memperoleh keuntungan di tengah tekanan harga global. Dengan pendekatan dari hulu hingga hilir, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi pangan nasional, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.